Halo semuanya, selamat datang di Winchess. Video kali ini saya akan membagikan top 4 skakmat terganas pembukaan Museo Gambit dari permainan para Grandmaster. Semoga videonya bermanfaat dan dapat kita kutip beberapa pelajaran. Seperti biasa, kita intro dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Winchess. Baiklah, langsung saja yang pertama, permainan antara Karl Marx melawan Bayer yang terjadi pada tahun 1867. Di sini Karl Marx memegang putih dan Bayer memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, pion F4. Permainan dimulai dari King's Gambit, hitam pion makan pion E4, gajah ke C4, pion ke G5, kuda ke F3, pion ke G4, menyerang kuda, putih rokade pendek. Dan inilah Museo Gambit. Lanjut hitam pion makan kuda, dan menteri makan pion. Lanjut menyerang pion F4, menteri ke F6, melindungi pion F4, pion ke E5. Pengorbanan pion lagi. Idenya untuk membuka file E. Hitam menteri makan pion. Pion ke D3. Discover attack, gajah menyerang pion F4. Sebenarnya langkah jebakan yang ingin dimainkan putih di sini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Lanjut hitam gajah ke H6. Melindungi pion F4, kuda ke C3. Kuda ke E7. Gajah ke D2, kuda ke C6, benteng ke E1, menyerang menteri, menteri ke F5, kuda ke D5. Persiapan skak dan benteng dengan kuda makan pion C7, hitam raja ke D8, melindungi pion C7 dan menghindari serangan tidak langsung benteng. Lanjut putih gajah ke C3, menyerang benteng, benteng ke G8, gajah ke F6, menyerang kuda 3 kali, hitam gajah ke G5, gajah makan gajah G5, dan menteri makan gajah. Lanjut kuda makan pion F4, kuda ke E5, menyerang menteri, menteri ke E4. Lanjut menyerang kuda 2 kali, pion ke D6, melindungi kuda, pion ke H4, menyerang menteri. Perangkap sederhana, jika menteri makan pion H4, maka kuda ke E6, skak, dan menteri hitam akan hilang. Kembali ke permainan. Jadi setelah putih pion ke H4 menyerang menteri, menteri ke G4, dan putih gajah makan pion F7, menyerang benteng, benteng ke F8, menyerang balik gajah, gajah ke H5, menyerang menteri, menteri ke G7. Lanjut pion ke D4, menyerang kuda. Kita lihat putih benar-benar aktif menyerang. Lanjut hitam menyelamatkan kudanya ke C3. Pion ke C3, melindungi pion D4, pion ke A5. Mencoba mengaktifkan benteng, tapi kita sama-sama tahu kalau itu membutuhkan langkah yang cukup banyak. Kita lanjut lagi, putih kuda ke E6, skak, menyerang menteri dan benteng, jadi gajah makan kuda. Benteng makan benteng F8, dan skak, menteri makan benteng, benteng ke F1, menyerang menteri, menteri kembali ke G7, lanjut menteri makan gajah, benteng ke A8, gajah ke G4, ancaman skakmat dengan menteri ke D7, hitam kuda ke B8, menjaga petak D7, dan benteng ke F7,
menyerang menteri dan kuda E7, dan akhirnya di sini hitam menyerah. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Putih sudah jelas memenangkan permainan. Baiklah, yang kedua permainan antara Paul Morphy melawan Conway yang terjadi pada tahun 1859. Di sini Morphy memegang putih dan Conway memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, pion F4, King's Gambit, hitam pion makan pion F4, kuda ke F3, dan pion ke G5. Melindungi pion F4, gajah ke C4, dan pion maju lagi ke G4. Menyerang kuda, pion ke D4. Putih mengorbankan kudanya, atau Museo Gambit. Hitam pion makan kuda F3. Menteri makan pion F3. Lanjut menyerang pion F4, gajah ke H6. Melindungi pion F4, putih rokade pendek. Kuda ke E7. Gajah makan pion F4. Dan gajah makan gajah. Dan di sini Morphy memainkan langkah yang luar biasa, yaitu gajah makan pion F7, skak, pengorbanan gajah. Dan di sini hitam terpaksa menerima pengorbanan. Setelah raja makan gajah, menteri makan gajah F5, skak. Jika raja mundur ke file 8, tentu saja akan terjadi skakmat dengan menteri ke F7. Di sini hitam memainkan raja ke G7, menteri ke F6, skak, langkah paksa raja ke G8, dan menteri ke F7, skakmat. Baiklah, lanjut yang ketiga, permainan antara Alexei Sirov melawan Jerzy Lapinski yang terjadi pada tahun 1990. Di sini Alexei memegang putih dan Lapinski memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, pion F4, King's Gambit, hitam pion makan pion F4, dan kuda ke F3, pion ke G5. Melindungi pion F4, lanjut gajah ke C4, pion maju ke G4, menyerang kuda, putih rokade pendek, dan mengorbankan kuda F3-nya atau Museo Gambit. Pion makan kuda F3, menteri makan pion F3, lanjut menyerang pion F4, hitam menteri ke F6, melindungi pion F4, pion maju ke E5, menyerang menteri dan pengorbanan pion untuk membuka file E. Hitam menteri makan pion E5, gajah makan pion F7, skak, lagi-lagi pengorbanan gajah. Apakah kalian berani memainkan Museo Gambit ini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Baiklah, lanjut ke permainan. Di sini hitam menerima pengorbanan setelah raja makan gajah F7, pion ke D4, menyerang menteri, dan lagi-lagi pengorbanan pion D4. Hitam menteri makan pion D4, skak, gajah ke E4, menyerang balik menteri. Apakah kalian melihat pion B2 ini? Tapi itu adalah sebuah jebakan. Dalam permainan, di sini hitam memainkan menteri ke F6. Karena jika menteri makan gajah, skak, menteri makan menteri, dan pion tidak bisa memakan menteri karena sedang dipin oleh benteng. Baiklah, kembali ke permainan. Jadi setelah menteri ke F6, putih gajah makan pion F4, raja ke E8, kuda ke C3, persiapan benteng ke E1, dan juga kuda ke D5. Langkah terbaiknya adalah kuda ke E7, mengcover raja, dan juga mencegah kuda ke D5. Tapi di sini hitam memainkan kuda ke C6. Lanjut kuda ke D5, menyerang menteri, menteri ke G6, benteng ke E1, skak, gajah ke E7, memblok skak. Langkah yang luar biasa dimainkan putih di sini.
yaitu gajah ke D6. Ancaman skakmat dengan menteri ke F8. Pion makan gajah atau menteri makan gajah, menteri akan tetap ke F8 dan tetap akan terjadi skakmat. Jadi di sini hitam memainkan raja ke D8, menghindari serangan tidak langsung benteng, tapi ini adalah langkah yang sia-sia karena menteri tetap ke F8. Skak, gajah makan menteri atau menteri memblok skak akan sama saja. Dalam permainan, di sini hitam gajah makan menteri dan gajah makan pion F7. Skakmat. Baiklah, yang keempat permainan antara George Alcock MacDonald melawan Henry Edward Bird. Di sini George memegang putih dan Henry memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, pion F4, King's Gambit, pion makan pion F4, kuda ke F3, pion ke G5, gajah ke C4, pion maju ke G4, menyerang kuda, putih rokade pendek, dan membiarkan kuda F3-nya atau Museo Gambit, hitam pion makan kuda. Lanjut menteri makan pion F3 dan menyerang pion F4, menteri ke F6, melindungi pion F4, pion ke E5, menyerang menteri, menteri makan pion E5, pion ke D3, discover attack, gajah menyerang pion F4, gajah ke H6, melindungi pion F4, lanjut kuda ke C3, kuda ke E7, gajah ke D2, kuda ke C6, benteng ke E1, menyerang menteri, menteri ke C5, dan skak, raja ke H1, menghindari skak, kuda ke E5, menyerang menteri, menteri ke H5, menyerang gajah dan kuda E5 dua kali, hitam gajah mundur ke G7, melindungi kuda, gajah makan pion F4, masih menekan kuda, pion maju ke D6, melindungi kuda. Kita lihat kuda E5 ini menjaga pion F7 yang menjadi target putih. Jadi putih gajah makan kuda dan gajah makan gajah. Benteng makan pion F7. Persiapan discover skak. Raja menghindari serangan tidak langsung menteri ke D8. Benteng makan kuda E7. Setelah raja makan benteng, menteri ke F7. Skak, paksa raja kembali ke D8. Lanjut kuda ke D5. Ancaman skakmat dengan menteri ke E7. Benteng ke E8. Menjaga peta ke E7. Dan langkah selanjutnya hitam akan menyerah. Kalian tahu itu? Siap, gajah ke B5. Menyerang benteng. Di posisi ini hitam menyerah. Coba kita lanjutkan. Jika hitam menteri makan gajah, tentu saja menteri makan pion C7 akan terjadi skakmat. Jika pion maju ke C6, memblok serangan gajah ke benteng E8, maka menteri ke C7. Skakmat. Baiklah, semuanya seperti itulah keganasan dari pembukaan Museo Gambit. Silahkan tekan tombol like jika kalian suka. Dan jangan lupa dukung channel Winchess dengan menekan tombol subscribe. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.